warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Amma ba'd. Hadratal mukarram wal mukarramun, para alim, para ulama, para kiai, para masyayikh, khusus Ketua DKM Masjid Jami Al Barokah Al Mukarram Rono Kiai Haji Sodikin, juga guru-guru kita Al Mukarram Bapak Haji Santoso, Ustaz Mulyono, Bapak Ustaz Dadang, segenap para orang tua kita, para sesepuh hadir, Bapak Satino Cablak, Bapak Suhandi Budet, Bapak Jopin Marwoto, Haji Maman, Bapak Simin, juga Bapak Kasimin Kumis, Bapak Sunardi yang alhamdulillah donatur tetap beliau ini, Bapak Supri, Bapak-bapak hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, khusus alhamdulillah ada tamu spesial pada malam hari ini dari Bank DKI Wom Finance. Ini mungkin nanti beliau akan sosialisasi terkait masalah dana talangan haji. Nah, yang mau berangkat haji gratis kalau beliau tuh. Iya, pulangnya bayar. Alhamdulillah Bapak Rendra mungkin nanti didampingi di Banisa, ya mana belum nyampe Banisa. Bapak-bapak hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah puji syukur selalu senantiasa kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan iring salam semoga tetap tercurah ke hariban alam yakni Nabi Al-Habib pada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarga, sahabat, tabi'in, tabi'at, termasuk kita yang selalu taat dan patuh pada acaranya. Alhamdulillah badisanya udah datang. Paling cantik sendiri ya. Saat badisa. Langsung aja sini. Ini badisa. Oh, boleh dah, aman lah. Ayo silakan. Gak usah repot-repot badisa. Iya, dekat Dadang. Alhamdulillah hadir Banisa, didampingi lagi tuh, keren Banisa. Izin Banisa kita ngaji dulu bentar ya, nggak apa-apa ya. Tadinya mau sosialisasi dulu, cuma perlu katanya Banisa belum datang gitu. Soalnya sambil bawa makanan gitu. Izin paling 15 menit, gak lama kalau ngajar. Bapak Ibu hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, banyak lagi. Pokoknya berkah malam hari ini. Sering-sering aja Banisa ya, sering-sering. Alhamdulillah malam hari ini pengajian kita setiap malam Kamis yang disponsori oleh para donatur kita, karena malam hari setiap malam Kamis itu bukan ngaji kalau kata Bapak Goden mah, kita ngopi bareng, banyak sponsornya, banyak donaturnya. Kita doakan mudah-mudahan para sponsornya, para donaturnya diberikan kesehatan, panjang umur, tambah lagi rezekinya. Itu yang penting. Alhamdulillah berkah hari ini mah. Ada larutan segala nih eventnya. Ketahuan ustaznya lagi panas dalam. Lanjut pengajian kita masih seputar rukun Islam. Kemarin rukun Islam baru sampai nomor berapa, Pak Budet? Lupa saya. Baru nomor telu, nomor 3.
Nomor 3 itu kemarin berdiri al-qiyamu alal qadiri fil fardi, berdiri bagi orang yang mampu di dalam sholat fardu. Penjabaran udah luas banget kemarin, hampir 1 jam. Artinya bagi yang mampu berdiri, kalau nggak mampu berdiri ya duduk, tiduran, telentang, miring, kan gitu kemarin. Namun terkhusus bagi sholat sunnah, walaupun mampu berdiri, maka boleh sambil duduk. Spesial buat sholat sunnah kan? Cuma didiskon, aturan pahalanya 100% didiskon jadi 50%. Umpamanya pada bodet kecapean habis narik, pas begitu sholat taraweh capek nih, udah saya mau, padahal mampu berdiri, sholat sunnah tarawehnya sambil tiduran boleh gak? Boleh. Sambil duduk ya boleh, gitu kan. Cuman didiskon 50%. Kenapa sholat wajib ketika kita mampu berdiri nggak boleh duduk? Ketika sholat sunnah mampu berdiri tetapi kita diperbolehkan duduk, karena biar kita pada senang sholat sunnah, gitu. Biar nggak pada males kan intinya begitu. Lanjut yang nomor 4, bismillahirrahmanirrahim. Ar-rabi'u, rukun sholat yang nomor 4 itu qiraatul Fatihah, membaca surah Al-Fatihah. Di dalam sholat membaca surah Al-Fatihah itu adalah wajib. Nah, awas perhatikan. Hifzon, artinya ketika baca surah Al-Fatihahnya ini hifzon, diapal. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Apal. Kita emang dasarnya kita apal baca surah Al-Fatihah. Talkinan atau ditalkin. Umpama begini, talkin tuh di apa namanya? Ya ditalkin, disuruh ngikutin. Contoh umpamanya pada budet nggak bisa baca Fatihah, maka ditalkin boleh, dituntun. Bismillahirrahmanirrahim, Allahu Akbar pada budet nih, sholat isya umpamanya. Tapi nggak bisa Fatihah, maka ditalkin. Kang Dikin yang nalkin. Bismillahirrahmanirrahim. Terus kata Pak Budet, Bismillahirrahmanirrahim. Kata Kang Dikin, Alhamdulillahirabbil alamin. Kata Pak Budet, Alhamdulillahirabbil alamin sampai waladhdallin. Namanya ditalkin. Diajarin, suruh ngikutin, maka itu boleh, gitu. Saking apanya? Saking wajibnya baca Fatihah. Nadrofil mushaf, atau ngelihat mushaf. Kayak tadi nih umpama nih, saya kan kalau ngimamin baca ayat suratnya itu, kalau ini lihat Quran, maka boleh, gitu. Nggak hafal Fatihah, lihat buka Qur'annya dibuka. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah sambil ngelihat mushaf, maka boleh ketika sholat, gitu. Au nahwi zalika, atau selain daripada itu. Umpama nggak hafal, pakai laten ditulis, pakai bahasa kita, pakai bahasa Indonesia, pakai mana? Pakai bahasa Indonesia ditulis Alhamdulillahirabbil alamin, gitu. Ditempel di mana? Di tembok, ditempelin. Aw nahwi zalika, boleh, gitu. Nah. Walau bisitati syirajin liman fi zulmihi, sekalipun umpamanya tengah malam, ketika ngelihat mushafnya itu pakai lampu, gitu, pakai lampu gelap dan keadaan gelap dinyalain pakai lampu nih, nah, maka boleh, kan begitu. Watajibu fi kulli raqatin, dan ini wajib di setiap rakaat. Membaca surah Al-Fatihah ini wajib di setiap rakaat. Mohon maaf, kecuali
kecuali orang yang masbuk. Yang masbuk itu begini. Contoh, kalau sholatnya yang ngikutin dari pertama masih aman, berarti masih kebagian Fatihah. Tapi kalau yang masbuk, yang ketinggalan, maka diperbolehkan nggak baca Fatihah. Umpama Allahu Akbar di imam nih, waladhdallin, baca Fatihah, baca surat-suratan qul huwallahu ahad Allahu samad lam yalid wa lam yulad. Kita baru masuk tuh, walam yakul lahu, baru kita Allahu Akbar. Maka imam ketika Allahu Akbar dia ruku, ketika kita Allahu Akbarnya belum sempat baca Fatihah, maka itu namanya imam masbuk, makmum yang masbuk. Kita nggak perlu baca Fatihah, langsung ikut ruku, maka kita masih kebagian rakaat. Kecuali begini, ketika kita sholat, imamnya udah ruku nih, kita baru nyampe Allahu Akbar, ini imam langsung mau sami Allahu liman hamidah, kita Allahu Akbar. Kita nggak kebagian tumak ninah bareng imam, maka kita nggak dapat rakaat. Karena kita nggak kebagian tumak ninah dengan imam. Kalau kita kebagian tumak ninah dengan imam, maka kita masih kebagian rakaat sekalipun imamnya gerakannya cepat. Allahu Akbar banyak gitu, subhanallah. Tapi kita bareng. Ketika Allahu Akbar kita ini rakaat, namanya masbuk, baru datang Allahu Akbarnya kita takbiratul ihram, dia Allahu Akbarnya ruku. Kita dapat ruku sekalipun baru kita subhanallah. Kan baru begitu dong tuh, guru mana rabbiyal azim wa bihamdi 3 kali, nggak perlu baca subhanallah, baru sampai segitu imam udah sami Allahu liman hamidah, maka kita tetap masih kebagian rakaat. Bagaimana kalau seandainya ini imamnya kita ngikutin dari awal, tapi imamnya cepet, contoh begini, Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillah waladhdallin. Kita baru baca surat apa yang kita baca? Baru baca Fatihah umpamanya Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin. Dia udah Allahu Akbar, dia udah ruku tuh. Maka kita berkewajiban melanjutkan sampai selesai. Maka kita kalau ngikutin dari takbiratul ihramnya bareng dengan imam, maka kita dianjurkan, diwajibkan baca Fatihahnya sampai selesai. Begitu sami Allahu liman hamidah, kita belum kelar baca Fatihah, bahkan sampai sujud imam kita masih Fatihah sampai waladhdallin, dia udah sujud, maka kita buru-buru gerakan kita kelarin Fatihahnya waladhdallin, kita ruku Allahu Akbar subhanarabbiyal azim, nggak sempat subhanallah sami Allahu liman hamidah, Allahu Akbar, ngikutin nyepetin gerakan imam. Tetapi kalau masbuk kita datang, ketika kita datang dia udah waladhdallin amin kan gitu. Nah, kita datang Allahu Akbar, imam baca suratnya mau yang pendek, qul huwallahu ahad. Nah, kita baru baca Fatihah, Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, sampai maliki yaumiddin, dia udah ruku, Allahu Akbar. Maka kita jangan lanjutin, lanjut berhenti di maliki yaumiddin gitu. Kalau yang masbuk, kecuali yang tadi yang takbiratul ihramnya bareng dengan imam. You understand? Yes. Masih bingung? Enggak, mudah-mudahan masih bingung. Yes, pokoknya udahlah. Fi kulli rokaatin, dan ini di setiap rokaat, sawaun sholat syariatun au jahriyatun, mau ini sholatnya yang sir, mau sholatnya yang zahar. Yang sir itu berarti sholat zuhur, asar, yang zaharnya maghrib,
Isya sama subuh tetap kita harus baca Fatihah. Contoh zuhur berapa kali baca Fatihah? 4. Asar 4. Maghrib 3 baca kali Fatihah. Isya 4. Subuh 2. Nah, itu harus semua baca. Kita jelasin lagi. Wasawaun al imam, sekalipun imam, ya pasti kalau imam mah. Wal makmum, sekalipun makmum, tetap kita harus baca Fatihah. Mau imam kek, mau makmum kek. Wal munfaridin, sekalipun kita sholatnya munfarid sendirian di rumah tetap harus baca Fatihah, wajib. Sekalipun kita tulisin kayak tadi tuh, kita tulisin, tempelin di tembok. Kalau kita nggak hafal, umpama tulisin pakai laten, nah, boleh, gitu kan. Nah, tetapi ada orang yang mengatakan bahwa kalau makmum itu tidak perlu baca Fatihah. Ada nggak pernah dengar nggak begitu? Karena dia punya dalil. Dalilnya apa? Ada yang pernah tahu? Wa idza quri'al Qur'an fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Itu menjadikan dalil, dan itu Al-Qur'an. Apabila dibacakan ayat suci Al-Qur'an, maka dengarkanlah baik-baik agar kita semua mendapatkan rahmat. Itu dalil Al-Qur'annya. Mereka berpatokan kepada dalil Quran tadi. Maka kita ketika jadi makmum tidak perlu membaca Fatihah. Itu dalil yang umum, kata Imam Syafi'i. Ketika dikaji, itu dalilnya umum, bukan penghususan untuk sholat. Bukan. Itu dalilnya untuk umum. Ketika maulid Nabi, ketika Isra Mi'raj, ketika dibacakan Al-Quran, dengarkanlah. Ketika ada pengajian, ketika dibacakan Al-Quran, dengarkanlah. Bukan dalil untuk sholat. Dalil untuk sholat ada. Ini hadis li khabari sahihain yang diriwayatkan oleh Al-Imam Bukhari dengan Imam Muslim. Gitu. Apa dalilnya? Yang menjadi dalilnya, la sholata liman lam yaqra bi fatihatil kitab. Tidak sah sholatnya yang ketika kita sholatnya itu liman lam yaqra bi fatihatil kitab, tidak membaca surah Al-Fatihah, enggak sah sholatnya. Ini menjadi dalil rujukan buat kita ketika kita sholat jadi makmum, maka harus baca Fatihah, gitu. Liman lam yaqra, nggak sah sholatnya kalau nggak baca itu bi Fatihatul Kitab, nggak sah deh, menurut Imam Syafi'i. Bahkan kalau Al-Baghawi dikatakan menurut Imam Baghawi bi masabiha dalam kitab Misbah. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, bahwa kata Abi Hurairah anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu berkata apa? Man sholla sholatan. Nih, hebatnya nih. Udah sholat, sholatan lagi. Man sholla sholatan, barang siapa yang sholat baik wajib maupun sunnah, sholat sholatan, bukan man sholat. Ini hebat, man sholat sholatan. Barang siapa yang sholat, baik sholat wajib maupun sholat sunnah, lam yaqra fiha, nggak baca tadi surat Fatihah tadi, bi umil Quran, maka fahiya hodajun, sampai 3 kali kata Rasulullah. Fahiya hodajun sampai 3 kali. Artinya kalau kita nggak baca surah Al-Fatihah ketika sholat, maka hodajun, tidak sempurna di dalam sholat kita. Sampai 3 kali Rasulullah itu.
Fahia khodajun. Salat kita kagak sempurna di dalam salat tuh ketika kita nggak baca surah Al-Fatihah. Tuh, jam berapa nih? Jam 8. Coba itu. Oh, udah minum dulu dah, tenang nyantai aja. Belum kopi aja belum kelar ya. Nah, Pakila li Abi Hurairah, dan berkata juga Abi Hurairah, waro'a imam faqala ikraha biha, artinya di belakang imam berarti kita makmum tuh. Fi binafsik, maka tetap diri kita itu dianjurkan untuk baca Fatihah. Baca Fatihahnya. Ada yang nanya pasti. Itu baca Fatihahnya itu di mana kan gitu kan? Baca surah Al-Fatihahnya ini ketika kita jadi makmum di mana baca Fatihahnya? Apakah ketika imam baca Fatihah kita ikut Fatihah? Kan gitu kan? Apakah ketika imam baca Fatihah baca surat baru kita Fatihah? Di mana kita baca Fatihahnya? Kan gitu pertanyaannya pada Budet sama saya. Menurut Imam Syafi'i, ketika baca Fatihahnya itu ketika imam membaca ghairil maghdubi alaihim waladdallin amin. Nah di situ ada jeda. Imam yang cerdas biasanya memberikan kelonggaran buat makmum untuk membaca Fatihah. Gitu. Maka ketika sebelum surat kita baca Fatihah. Bagaimana seandainya imam itu tetap begitu kita baru iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'thaina, keburu baca surat. Tetap kita lanjutkan sampai selesai Fatihahnya. Bagaimana baru Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin. Baru segitu imam udah baca surat. Tetap kita kelarkan baca Fatihahnya itu tadi. Karena itu merupakan sebuah ruku. Imam Syafi'i, ingat-ingat lagi tuh Imam Syafi'i. Karena mohon maaf, nih ada riwayatnya di sini. Fa inni sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena sesungguhnya Rasulullah itu pernah mendengar bahwa kata Rasulullah, yaqulu qalallahu ta'ala, maka berfirman Allah Subhanahu wa taala, qasamtu shalah. Nih, saya membagi salat. Tuh kata Allah begitu tuh. Baini, antara diriku gitu. Wa baina abdi, dan hambaku, nisfaini, menjadi dua. Wali abdi, dan untuk hambaku, masalah. Nah, gini, jadi untuk hambaku apa yang dia minta. Ya, silakan. Ketika baca surah Al-Fatihah, ternyata ini adalah dialog antara kita dengan Allah. Itu dijawab oleh Allah. Waalaikumsalam. Monggo masuk. Silakan, ayo. Yang ngider dulu. Aku tahu bahwa proposal ini. Subhanallah. Pak Haji, tamu jauh ini. Pak Haji Amir dari yang punya Nurul Mu'min. Pak Haji. Orang tua saya, subhanallah. Siap. Malam ini luar biasa ya. Tamu kita jauh dari yang punya sekolah Nurul Mukmin
yang komplek Ambon Pak diambil. Lanjut. Ternyata ketika kita baca surah Al-Fatihah itu adalah dialog kita dengan Allah. Ketika kita mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin yang artinya segala puji, alhamdulillah segala puji lillahi rabbil alamin, bagi Allah Tuhan semesta alam. Maka Allah menjawab, apa jawabannya? Hamidani abdi, hambaku telah memujiku. Kan begitu? Hambaku telah memujiku, dijawab oleh Allah. Dan ketika kita mengucap Ar-Rahmanir Rahim, Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, kan begitu artinya. Maka Allah menjawab, Asna alayya abdi, hambaku telah menyanjungku, kata Allah. Begitu tuh. Dan ketika kita mengucapkan Maliki Yaumiddin, yang menguasai hari pembalasan, Allah menjawab, Majadani abdi, hambaku telah mengagungkanku. Luar biasa. Ada lagi yang bilang, Fadarra ilayya abdi, hambaku telah menyerahkan semuanya urusannya kepadaku. Tuh kata Allah. Hebat. Ternyata ketika kita sholat itu, makanya jangan buru-buru Bismillahirrahmanirrahim. Gimana mau dijawab sama Allah? Ya kan? Sedangkan ketika kita mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin, hamidani, dijawabkan oleh Allah. Makanya jangan cepat-cepat, apalagi sholat sendiri, ya kan? Kalau sholat giliran sholat berjamaah jadi lama-lamain, kalau sendiri aja antara 10 menit jadi 2 detik, ya kan? Dan ketika kita mengucapkan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, maka dijawab hadza baini wa baina abdi wa ibadi masa'ala, ini antara aku dan hambaku, dan bagi hambaku apa yang dia minta. Tuh kata Allah begitu. Dan ketika kita mengucap ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, maka dijawab oleh Allah, hadza ibadi wa ibadi masa'ala, ini khusus bagi hambaku dan bagi hamba-hamba yang ia minta. Subhanallah, ini adalah dialog ketika kita sholat, ketika kita membaca surah Al-Fatihah. Tuh. Bagaimana anjuran ketika kita baca surah Al-Fatihah tentang membaca ta'awuz, membaca a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kita tinjau, kita kaji dari 4 mazhab. Yang pertama, hukum membaca ta'awuz menurut Al-Imam Hanafi, kata beliau sunnah pada rakaat yang pertama. Jadi habis baca doa iftitah, maka kita baca ta'awuz. Jangan kencang-kencang, sir aja. Makanya kalau Kang bikin imamin, baca dia ta'awuz. Baru Bismillahirrahmanirrahim, kata Kang bikin. Nah, kalau menurut Imam Syafi'i, sunnah setiap rakaat sunnah baca ta'awuz. Baru Bismillahirrahmanirrahim sampai waladhdallin. Menurut Imam Syafi'i, sunnah setiap rakaat. Coba dengerin Kang Dikin. Setiap rakaat pasti baca dia, karena dia tahu madhabnya Imam Syafi'i. Begitu. Kalau menurut Imam Hambali, sunnah sama pada rakaat yang pertama. Menurut Imam Malik, makruh. Kalau kata beliau begitu, makruh pada sholat wajib. Adapun pada sholat sunnah boleh. Tapi kalau pada sholat wajib makruh. Makanya Imam Malik nggak ada pakai ta'awuz. Apalagi bismillah nanti itu. Tapi menurut Imam Naqashi, Imam Atha, menurut beliau mah wajib membaca ta'awuz.
A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Waladhdallin. Gitu. Baca ta'awuz. Nah, kita yang berafiliasi kiblatnya Al-Imam Syafi'i, maka kita sunnah setiap rakaat membaca ta'awuz. Gitu. Nah, bagaimana hukumnya membaca basmalah atau baca bismillah? Menurut Al-Imam Syafi'i wajib membaca bismillah itu. Kenapa? Karena bismillah adalah bagian daripada surah Al-Fatihah. Maka wajib membaca bismillah. Maka alhamdulillah kalau di Al-Barokah mah imamnya pasti pakai baca bismillah ketika baca Fatihah. Bersyukur gitu tuh. Kalau Imam Malik, kalau menurut beliau makruh baik itu zahar maupun sir, karena dianggap bahwa bismillah itu bukan bagian daripada Al-Fatihah. Maka kalau Imam Malik nggak pakai bismillah, langsung alhamdulillahirabbil alamin. Enggak sir, enggak bismillahirrahmanirrahim. Enggak baca. Kalau Imam Malik gitu. Tapi kalau Imam Hanafi, Hambali, sunnah dibaca sir, dibaca pelan. Makanya kalau di Arab sono, baik di Mekah, di Madinah, alhamdulillahirabbil alamin. Tapi sebelumnya baca bismillah cuman pelan. Bismillahirrahmanirrahim. Saya suka kedengeran juga. Suka kedengeran bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Karena bismillahnya dibaca sir. Imam Sudes tapi pernah waktu di Istiqlal Imam Sudes baca bismillah. Nah, dia juga tahu, di Indonesia itu mayoritas pengikutnya Imam Syafi'i. Imam Syafi'i itu baca bismillahnya wajib. Maka ketika berkunjung ke Indonesia, dia ngimamin di Istiqlal, dia bismillahnya zahar kenceng. Bismillahirrahmanirrahim. Kencang kedengeran. Tapi kalau ketika ngimamin di Mekah, di Masjidil Haram, nggak baca dia. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Cuman kedengeran alhamdulillahirabbil alaminnya. Karena bismillahnya dibaca sir, dibaca pelan gitu. You understand? Yes. Karena menganggap bahwa kalau kata beliau bismillah itu bukan bagian daripada Fatihah, tetapi pemisah antar surat. Kalau kata beliau, wallahu a'lam. Dah, aja. Karena ada tamu kita dari TKI. Insyaallah nanti kita lanjut lagi di lain waktu dan kesempatan. Maaf kurang lebihnya saya iri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.